hilang atau tidak hilang, ya di dalam buku ini ya tidak akan hilang. Ada 4 orang kan? Iya, iya. Nah, ada Lin 4 Kun orang. Hian, ya. Oi Ui Tian Chong Choi, ya. Ho, Oi Chong Hao, iya, ya. Mr. Tan Eng eh, Hoa, iya, dan Yap Chuan Bing. iya. Kita jangan menganggap Indonesia ini sebagai satu dalam pengertian sendiri. Betul. Nah, karena kita tidak menjadi Indonesia sendiri. Iya. Jawa yang terbesar bahasanya kan akhirnya disingkirkan lalu diganti dengan bahasa Melayu yang diolah menjadi bahasa Indonesia kan. Iya, Kan betul. seperti itu. Iya. Nah, hal-hal seperti ini kan harus dipahami. Seorang Jan Pieter Soenkoen, waktu dia mengirim surat kepada pemegang saham yang ada di Eropa, bahwa tidak ada satu suku pun yang lebih layak untuk diajak bekerja sama dalam bidang apapun selain suku Tionghoa. Dan bukti itu bisa kita lihat dari bangunan-bangunan kota tua yang berlanggam Tionghoa. Dan saya juga baru menyadari, Prof, setelah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya baca menemukan tulisannya itu dan saya ke kota tua. Iya ya. Memang iya. Langgam-langgam Tionghoa. Ya, banyak. Iya. Kenapa sejarah seperti ini, Prof? Saya kedatangan tamu, ngobrol mau untuk menyengaja ngobrol tentang posisi orang Tionghoa dalam proses pergerakan. Nah, di sini dalam pergerakan itu boleh dikatakan orang Tionghoa punya peranan tertentu di dalam buku ini, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara. Ya, nama orang Tionghoa ada beberapa, ada 4 orang. Nah, jadi kita juga tidak boleh menafikan, ya seperti misalnya orang Arab, tokoh utamanya yang ada di dalam BPUPK itu Pak siapa? A.R. Baswedan. Pak Abdul Rahman Baswedan. Nih, kakek dari Anies, Dr. Anies. Iya, jadi nanti kita ngobrol dan silakan berikan idenya dulu. Iya. Mengapa tertarik untuk melihat persoalan ini? Silakan. Sebelumnya terima kasih banyak Profesor Dr. Anhar Gonggong untuk undangannya. Makasih, ini sebuah kehormatan buat saya, anak muda yang pengen belajar tentang sejarah Indonesia. Dan banyak lagi cerita-cerita sejarah yang ada di bangsa ini. Mungkin saya akan membuka dengan prolog bahwa ada kata-kata hiasan yang berkata, sejarah itu adalah milik para pemenang. Dan saya membuat kesimpulan sendiri, Prof. Tapi Ya, bagaimana silakan. kalau pemenang itu adalah pemenang yang salah? Seperti itu, saya bilang ke diri saya sendiri. Saya akan mulai mungkin dengan satu peristiwa di mana tahun 1908, seorang anak muda bernama Si Kong Liang, dia membeli satu rumah di Jalan Keramat nomor 106, yang akhirnya nantinya rumah tersebut ternyata akan menciptakan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai peristiwa Sumpah Pemuda. Iya. Tanggal 28 Oktober. Di mana Si Kong Liang menjadikan rumahnya sebagai tempat kos-kosan pelajar Stovia pada masa itu ya, Prof ya. Dan itu yang menginspirasi juga anak dia untuk menjadi seorang dokter. Luar biasanya dari Si Kong Liang adalah yang mungkin banyak generasi muda yang nggak tahu, tokoh Tionghoa satu ini menyumbangkan rumahnya untuk kemudian dijadikan tempat di deklarasinya Sumpah Pemuda. Dan sampai sekarang jadi betul, dihibahkan kepada pemerintah. Dari sebuah bisnis di mana satu orang mahasiswa pelajar Stovia membayar 25 golden, tapi kemudian ada pemikiran yang berubah demi persatuan Indonesia, demi bangsa Indonesia, demi bahasa Indonesia. Nah, lalu kemudian saya makin terangsang, tertarik untuk mencari tahu sejauh apa sumbangsi
saudara-saudara sebangsa kita dari suku Tionghoa terhadap bangsa ini. Dan kemudian bertemulah dengan tokoh-tokoh, salah satunya Mister Tan Eng Hoa tersebut dalam persiapan Badan Usaha Persiapan ya Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka ada di buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 1975, mereka masih ada namanya sampai Iya. 1977 edisi kedua. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan teman-teman botak bicara sebenarnya adalah, oh itu Profesor Anhar Gonggong dosen saya tuh, Nah, editor utama kan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia 1993. Nah, ya udah akhirnya banyak yang DM ke saya, coba bagaimana caranya bisa tuh tanya ke Profesor Anhar Gonggong karena beliau orang yang sangat luar biasa. Beliau pasti tahu kenapa kemudian nama-nama tokoh-tokoh Tionghoa atau yang disebut bapak bangsa dari suku Tionghoa itu menghilang dari buku sejarah, Prof. kan kondisinya waktu itu memang Pak Harto itu aneh. Semua yang berbau Tionghoa kan dilarang. Iya, Iya. iya, Nama harus ganti, betul. segala macam kan. Nah yang aneh, tapi untuk bidang ekonomi, dia berkawan akrab dengan Lim Siu Liong kan. Iya. Jadi ada keanehan kan. Tapi bahwa hilang atau tidak hilang, ya di dalam buku ini dia tidak akan hilang. Ada 4 orang kan. Iya, iya. Nah, ada Lim 4 Kun orang. Hian, ya. Oi Ui Tian Chong Choi, ya. Ho, Oi Chong Hao, iya, ya. Mister Tan Eng eh, Hoa, iya, dan Yap Chuan Bing. iya. Jadi ini dan ketika kalau kita baca di dalamnya, di dalam buku ini ya, artinya dia ikut berbicara juga dalam Hmm, beberapa hal tertentu, ya. memberikan sumbangan pemikiran gitu. Oke, Prof. Ya, jadi eh, ya sebenarnya begini, semua sebenarnya ikut dalam seperti misalnya Pak Baswedan, Ya, itu kesadarannya membangun Partai Arab Indonesia Indonesia. oleh karena mau mengajak orang Arab untuk Ya, berjuang betul. bersama. Jangan cuma bertengkar tentang Iya. eh, dia bangsawan, dia apa. Nah, malah Pak Baswedan menghilangkan itu semua Hmm, dan mengajak. Sama aja dengan dan tapi dalam hal tertentu eh, orang Tionghoa ini punya peranan tertentu dalam hal penerbitan surat kabar. Ya, media Sinpo ya, Prof ya. Iya. Eh, Pak Baswedan itu sendiri wartawan salah satu surat kabar yang didirikan oleh orang Tionghoa Oh, di Surabaya. oh gitu. Iya, iya, tapi kemudian nanti berhenti. Ya, jadi eh, Anda pernah dengar lagu Ati Raja dari Sulawesi Selatan? Bagaimana itu rasanya? Ati Raja, pokoknya Oke. indah itu. Iya. Yang bikin siapa? Orang Tionghoa, Oh, wow. tapi dalam bahasa Makassar. Wow. Lagu bahasa Makassar. Tapi Oh. yang menciptakan orang Tionghoa. Iya, saya memang menemukan banyak data, Prof. Bagaimana sumbangsi mereka tuh ada di segala bidang. Heeh, Musik, salah satunya Yo Kim Chan. Yo Kim Chan kan pada era itu dia adalah sahabatnya W.R. Supratman. heeh, Dia punya orkestra namanya Populer heeh, dan dia punya seperti label pada masa itu, label musik heeh, yang ikut bersumbangsi sehingga terdengarnya musik-musik seperti kasida, iya, kemudian seperti musik-musik pada era kita yang masa itu hanya jadi musik jalanan. iya. Dan sumbangsi orang Tionghoa sangat luar biasa ya, Prof ya. Jadi ya saya sendiri, keluarga saya punya apa namanya? Jadi kan kakak saya semuanya pejuang. Iya. Ada yang di Parepare itu ada nama jalannya Andi Isa. Itu Oke. kakak saya. Nah, yang menarik saya pernah diceritakan oleh salah seorang kakak saya.
yang itu eh, Andi Isa, kakak saya itu waktu berjuang, yang mensuplai dia beras Iya. ke hutan Cina, Tiongkok. Wow. Dan orang Cina itu saya masih kenal, Hmm. namanya Xiang Liong, dan orangnya sangat sederhana. Kalau dia datang ke Polewali, tempat kakak saya bertugas, dia pakai sendal, baju yang dia bawa itu cuma dibungkus dengan spray, Wow. Wow. padahal dia orang kaya. Wow. Tapi ya kehidupannya sangat sederhana. Iya. Setelah karena kan hubungannya bukan persoalan hubungan dagang, tapi hubungan persahabatan Hmm. sebagai mengingat waktu berjuang dulu, kakak saya namanya Andi Isa itu yang mensuplai beras itu Hmm. adalah Wow. Siang Leong ini. Iya. Ya, dan saya masih sempat melihat kalau dia datang ke Polewali itu ya tidak kelihatan kalau dia punya duit banyak. Wow. Pakai sendal, lalu bajunya tidak di dalam tas tapi dibungkus dengan spray. Wow. Saya bilang, ini orang gila, orang kaya kok kayak gini. Wow. Jadi iya, tapi saya melihat ya memang eh, kalau masih ini, ya memang itu bagian daripada karakter mereka ya. Saya Betul. lihat. Prof, Ya, saya kembali bertanya, Prof. Era pada masa itu kan benar-benar apapun jenis suku bangsanya bersatu ya iya, untuk benar-benar iya. demi kemerdekaan Indonesia. Nah, kembali ke Pak Soeharto yang tadi Prof bilang punya kelucuan, di sisi lain dia menghapus semua nama, bahkan hari raya Imlek nggak bisa diadakan, Iya. pertunjukan barongsai nggak bisa ada, hari raya Nabi mereka Konghucu nggak boleh ada. Nah, apakah ada pihak di belakang rezim itu yang kemudian menanamkan unsur politik segregatif dan diskriminatif? Mungkin aja kan begini latar belakangnya. Memang ada hal, kan ketika kita dijajah Belanda, itu kan ada dua bagian. Ya, Para bangsawan, kerajaan-kerajaan, itu secara dia yang digunakan oleh Belanda secara administratif. hmm, Nah, ini Bang, makanya kerajaan-kerajaannya kan iya, pangeran-pangerannya, iya, raja kapitan-kapitannya, sultannya, ya. Nah, sedangkan untuk bidang ekonomi itu Cina, gitu. iya, Nah, itu yang terkadang sampai sekarang masih ada sementara pihak yang merasa ya memang eh, orang Tionghoa itu ya kerjanya memang itu iya, karena memang oleh Belanda. Jadi kita itu dijajah oleh Belanda tidak langsung, iya, tidak langsung. Jadi ada perantaranya, iya, perantara dalam bidang politik dan pemerintahan itu sultan-sultan itu walaupun ada sementara juga memberontak. iya, Nah, sementara di bidang perantara di bidang ekonomi ya orang Tionghoa. tokoh-tokoh Tionghoa ya, Ya, oke, itu. Itu yang sering eh, menyebabkan eh, masih ada pihak tertentu yang eh, merasa orang Tionghoa ini memang memegang ekonomi sampai sekarang kan iya, 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 masih ada yang iya, ya semacam tanda kutip iri lah. iya, 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 iya. Tapi itu latar belakang sejarahnya ya iya, yang dibuat oleh kaum imperialis seperti itu. hmm, Jadi dia menjajah kita tapi tidak langsung, lalu lihat kondisi masyarakatnya secara sosiologis, ya kerajaan-kerajaan itu secara administratif, pangeran-pangerannya, apanya dan sebagainya itu
dalam bidang pengaturan administrasi pemerintahan. Nah, di bidang ekonomi, ya perantaranya adalah orang Tionghoa. Iya. Nah, itu yang sampai sekarang kan orang masih sering, oh orang Cina kok kaya-kaya. Iya, iya, Iya. Tapi ya latar belakangnya kayak gitu, mau iya, diapain lagi kan? iya. Memang mereka pekerja keras ya, Prof ya. Ya, di samping itu mereka bekerja, memang bekerja keras. Dan Iya. dia, orang Cina itu, orang Tionghoa itu, kalau dia belum pantas makan yang enak, dia nggak akan makan yang enak. Betul. Saya pernah mengalami itu, Prof. Dia enak. Kalau dia hanya pantas makan super mie, ya dia makan Iya, super mie aja. iya. Saya sedikit cerita soal itu ya, Prof ya. Dan buat teman-teman juga. Jadi saya punya tetangga dulu, Prof. Tionghoa. Eh, Bikin sop ayam, Prof. eh. Daging ayamnya nanti hari keempat baru dimakan. Jadi dari hari pertama sampai ketiga itu cuma kuah sama sayurannya, Prof. Saking bener-bener irit. Tapi luar biasa mereka memang. Tapi akhirnya kan Iya, berkembang menjadi berkembang, kaya. betul. Menjadi kaya. Menjadi kaya. Iya, betul, Prof. Nah, Memang. Prof, ada lagi yang saya mau tanyakan. Dan buat saya, thank you banget sekali lagi, Prof. Ada satu kutipan yang Prof tahu banget ini dari seorang Jan Pieter Sun Kun. Waktu dia mengirim surat kepada pemegang saham yang ada di Eropa. Bahwa tidak ada satu suku pun yang lebih layak untuk diajak bekerja sama dalam bidang apapun. Selain suku Tionghoa. Dan bukti itu bisa kita lihat dari bangunan-bangunan kota tua yang berlanggam Tionghoa. Dan saya juga baru menyadari, Prof. Setelah beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya baca menemukan tulisannya itu. Dan saya ke kota tua. Oh iya ya. Memang iya. Langgam-langgam Tionghoa. Banyak. Kenapa sejarah seperti ini, Prof? Hilang, Prof. Ya, artinya di situ pentingnya sebenarnya guru-guru sejarah mengerti hal seperti itu dan saat-saat tertentu membawa muridnya melihat keadaan itu. Itu yang tidak terjadi sekarang. Yang tidak terjadi. Nah, padahal sebenarnya untuk kepentingan kenyataan historis kita, yaitu fakta seperti itu perlu untuk dilihat. Iya, setuju, Prof. Iya. Fakta historisnya kayak gitu. Seperti tempat di mana itu orang Cina yang menjual obat segala macam. Glodok. Iya, pecinan sana. Pecinan, nah itu kan fakta. Iya, betul. Dan ternyata bahwa dalam berbagai hal tertentu yang berkaitan dengan penyakit, ya dia punya peranan dengan obat. Iya. Iya kan? Betul. Jadi macam-macam yang bisa kita lihat. Jadi kesalahan kita kalau kita cuma melihat satu faktor. Dia cuma jadi pedagang besar dan sebagainya. Padahal kalau kita ke Glodok, alangkah banyak yang bisa kita lihat. Iya kan? Betul, Prof. Setuju. Banyak banget aja mereka menjual obat, macam-macam obat dan sebagainya. Dan sadarkah kita bahwa itu memberikan sesuatu yang penting dalam proses menyehatkan bangsa? Iya kan? Kan tidak semua orang senang ke dokter. Iya, saya salah satunya, Prof. Dia ingin ada herbal, dan dia melihat bahwa herbal yang dibuat oleh orang Tionghoa di Glodok itu memang menyembuhkan dia. Nah, dia tidak perlu ke dokter dan harganya kan terbeli kalau dibanding dengan dokter kan. Betul. Itu. Jadi hal-hal seperti itu orang nggak perhatikan gitu. Nggak perhatikan. Yang dilihat cuma selalu yang pedagang besar, ekonomi yang gede. Tapi dia tidak lihat di bawah. Betul. Bahkan hampir di semua aspek pada masa itu ya, Prof. Sejarah kopi, semua. Kedai-kedai kopi mereka memulai, industri fotografi, film. Iya, mereka memulai loh. Iya. Es batu. Mereka yang memulai. Saya kota kecil di Polewali. Yang menjual macam-macam hal yang nggak terpikirkan orang ya dia. Iya.
So Prof, apa solusi dari Prof bagi kami anak muda yang hanya mencintai sejarah ini supaya value-value seperti ini atau pesan-pesan seperti ini yang nyata yang pernah terjadi di bangsa ini, itu bisa diterima atau bisa dibagikan kepada generasi selanjutnya? Iya, sebenarnya itu hanya bisa dilakukan antara lain lewat pendidikan kan, Iya, lewat pendidikan. Tapi ternyata di pendidikan, tapi apa, minat orang pada sejarah tidak hanya jelek di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. oh gitu Prof? Iya, Oh, hampir di seluruh dunia memang. Bahkan kalau tidak salah, waktu saya di negeri Belanda itu ada kehendak untuk menghilangkan aja ilmu-ilmu sastra, wow, sejarah dan sebagainya. Itu dianggap menghabis-habiskan uang aja. oke. Ya, padahal sebenarnya ya dalam konteks Indonesia dengan hubungan Belanda, ya kita tidak bisa tahu kalau tidak belajar sejarahnya Iya kan. iya iya, setuju Prof. Tidak bisa. Dan proses kita menjadi bangsa juga tidak mungkin kita tahu tanpa sejarah. Iya Bagaimana orang Manado bisa menjadi orang Indonesia? iya iya, betul. Dan bagaimana orang Bugis bisa Iya menjadi orang Indonesia? iya Kemudian antara suku bangsa bisa bertemu, iya dan kemudian lahirlah apa yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika dan iya fakta. Itu fakta. iya. Jadi yang Bhinneka ini bekerja sama, berdialog, ya kemudian menjadilah apa yang kita miliki sekarang. Mmm, Jadi misalnya ketika Eropa Timur, Uni iya, Soviet runtuh, lalu sebelumnya juga ada Iran, Iran, iya, ya, ya ada yang nelpon saya, ada yang datang ke rumah, mmm, atau ada yang datang di kantor waktu itu. Satu pertanyaannya yang saya tidak pernah lupa. Mereka pada umumnya bertanya begini, Mas Anhar, dengan kejadian-kejadian ini, kira-kira Indonesia gimana? Kamu nggak khawatir? Ya saya bilang, kalau berdasarkan pengetahuan saya, ya saya sih nggak terlalu khawatir gitu. iya, Karena apa? Karena Indonesia ini diciptakan secara bersama dengan dialog, mmm, iya kan? iya Kalau Uni Soviet kan dipaksa, Partai Komunis maksain iya, mereka. Seperti Ukraina, Ukraina itu dulu negara bagian dari Uni Soviet sekaligus anggota PBB. oh gitu. Iya. Jadi Oh negara bagian ya Prof ya? negara bagian, Bukan pecahan ya? bukan. Oke, Dia negara bagian, lalu kemudian sekaligus, tapi khasnya itu iya, sekaligus negara bagian Uni Soviet, tapi sekaligus juga menjadi anggota PBB. mmm, Nah, Ukraina itu termasuk negara yang awal memberikan pengakuan terhadap Republik oke. Indonesia. Oh Ukraina? Ukraina. Ya, nah, Oh, sekarang dan apa ketika perpecahan terjadi kan Ukraina ingin menjadi anggota NATO iya dan Eropa Barat kelihatannya. Nah, eh, tapi Uni Soviet Rusia kan merasa terganggu iya, kalau sampai Ukraina masuk secara NATO, geopolitiknya terganggu ya? geopolitik terganggu kan? Ya seperti uh, Greenland-nya Trump, Iya tapi itu gila itu. Jadi ya kayak kayak gini. iya, Tapi yang menarik, saya nggak ngeri pernyataan Prabowo itu yang mmm, mengatakan bahwa kalau dia pergi ke luar negeri dan melakukan berbagai hal, bertemu dengan pemimpin dunia, yang dibicarakan mereka adalah Perang Dunia Ketiga. mmm, Banyak orang khawatir, iya pemimpin-pemimpin dunia itu khawatir bahwa akan pecah Perang Dunia Ketiga. iya
Dan dikatakan bahwa kalau Perang Dunia Ketiga kan yang terjadi adalah perang nuklir kan. Iya, Nah, kalau itu terjadi, yang tidak punya nuklir juga kena. betul. Betul, Bro. Nah, jadi kalau itu sampai terjadi, Perang Dunia Ketiga terjadi, dan menggunakan senjata nuklir, itu yang melakukan itu adalah orang-orang pinter yang bodoh. Iya, Iya kan iya, itu kan akan membunuh. Artinya, ya kalau dunia nggak kiamat, iya, ya paling tidak akan menyiksa sekian banyak orang. iya, Miliaran manusia. Sekarang kita punya penduduk dunia ini kan 6 miliar ya. iya, Iya, sekitar 6 iya, miliar. Nah, bayangkan kalau itu terjadi perang dunia, separuh saja mati dengan nuklir, Anda bisa bayangkan. iya, iya, iya. Apalagi nuklir ya, efek Nuklir sampingnya, Prof ya. dengan sendirinya Iya, kita nggak punya, tapi yang berperang dengan pakai hmm, nuklir itu kan kemana-mana hmm, pengaruhnya. Ya kita lihat aja Jepang. Jepang itu seberapanya sih dengan iya, nuklir yang ada sekarang, bom iya, atom itu. Tapi dampaknya kayak apa? iya, Gitu. Jadi kalau sampai terjadi atau apa gejalanya sih ada. Cina sekarang tetap kerjasama dengan Rusia, berhadapan dengan uh, apa Amerika. Amerika sekarang dengan semboyan membuat Amerika kuat iya, kembali. iya, make America great Iya, again. iya kan? Jadi saya kira kalau itu mereka lakukan dengan paksa, gila tuh si Trump. Oh, dia mau menghancurkan dunia. Iya. Berarti Ya. Prof, kalau saya kembali ke topik peran dari guru sejarah terhadap sejarah bangsa ini, itu sangat vital Prof ya. Karena bagi saya harusnya dengan berakhirnya penjajahan yang mereka mewariskan diskriminasi kepada bangsa ini, harusnya berakhir juga sikap diskriminasi di bangsa ini. Dan harusnya yang terpola di kepala kita, waktu saya makan coto Makassar, saya tahu ini dari Makassar. Saya makan kondro, saya tahu ini dari Makassar, saya akan menghargai itu. Saya makan nasi Padang, saya tahu ini dari Padang. Dan harusnya ada juga pola seperti ini, Prof. Waktu saya makan mie, saya tahu ini budaya akulturasi dari suku Tionghoa, Iya, pempek apa iya. semua. Tapi nggak begitu kan kenyataannya, MP-MP Prof. itu awalnya yang buat Iya, mereka Tionghoa. orang Tionghoa. Jadi begini, eh, apa yang kita miliki sekarang itu bukan hanya kreativitas dari suku-suku tertentu, Iya. tapi masing-masing mampu melakukan berbagai hal dan itu bisa kita nikmati. Yes, MP-MP kita betul. nikmati, nah, mie kita Iya, nikmati, nasi goreng. nasi goreng kita segala macam ya. Iya, Nah, oleh karena itu ya itulah Indonesia, iya, betul. itulah Indonesia. Jadi kita jangan menganggap Indonesia ini sebagai satu dalam pengertian sendiri. Betul. Nah, karena kita tidak menjadi Indonesia sendiri. Iya, Jawa yang terbesar bahasanya kan akhirnya disingkirkan lalu diganti dengan bahasa Melayu yang diolah menjadi bahasa Indonesia kan. iya, Kan betul. seperti itu. Iya, Nah, hal-hal seperti ini kan harus dipahami. Ya contoh sederhana menarik itu apa? Sering orang tidak sadar ketika Soekarno-Hatta diambil oleh Subarjo dari Rengas Rengat Dengklok Dengklok. kan ke rumahnya Maeda. Iya, Laksamana Maeda. Di situ ada sekitar 40-an orang. Iya, Nah, lalu Bung Karno terus ngomong kepada Hatta, Bung, Hatta duduk di sini. Saya cuma menulis. iya, Anda yang membuat iya, kalimatnya karena Anda bahasa Indonesianya lebih lebih bagus. bagus. Iya, Jadi ya ada coret-coretan itu tulisannya Bung Karno. iya, betul. Jadi artinya apa? Dua orang itu uh, uh,
memiliki kesadaran kelemahan masing-masing. Iya. Bung Karno sadar bahwa Wow, bahasa Indonesia kurang saya bagus sih ya. dibanding dengan Hatta, Bung Hatta lebih baik. Karena itu saya cuma menulis, dia yang membuat. Wow. Lalu ada yang hebat sebenarnya, sayang ditolak. Ada yang hebat dari Pak Hatta, yaitu Pak Hatta mengusulkan kepada hadirin agar supaya proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir. Karena itu mempunyai arti historis bagi anak cucu. Wow. Seperti Amerika kan? Iya, Amerika kan seperti itu. Iya. Nah, 62 iya. 62 anggota. Iya. Lalu Bung Hatta mengusulkan supaya semua yang hadir juga bertanda Tanda tangan. tangan. Tapi oleh Soekarno dikatakan tidak usah, cukup Bung Karno, Bung Hatta aja atas nama bangsa Indonesia. Oh, Jadi Bung Hatta itu agak kecewa. oke. Walaupun akhirnya dia bertanda tangan, tapi dia agak kecewa karena awalnya dia menghendaki semua yang hadir, karena ini mempunyai arti historis yang sangat penting, dan untuk anak cucu kita mempunyai arti penting juga, maka dia usulkan itu, tapi ditolak. Wow. Soekarno katakan, tidak usah, Anda berdua aja atas nama bangsa Indonesia. Wow. Wow. Oh, itu kalau terjadi luar biasa ya, Prof Luar ya? biasa. Tapi ya kondisi ketika itu juga tidak. Ketika Soekarno sudah ngomong, Soekarno ini kan pemuda. Iya, pemuda. Pemuda yang menculik mereka. Terus ya diterimalah usulnya. Maka yang bertanda tangan hanya berdua aja atas nama bangsa Indonesia. Coba bayangkan kalau usul Pak Hatta diterima, alangkah bangganya sekian banyak orang yang masih hidup sekarang. Betul. Cucunya, bukan. Berbeda suku bangsa ya, Prof ya. Aduh. Iya. Luar biasa kalau terjadi itu. Aduh, Tapi saya merinding, Prof. Tapi ya ditolak, ya udah. Iya. Dia tidak mau bertengkar juga, ya udah. Tanda tangan. Prof, saya membayangkan satu momen di mana tokoh-tokoh zaman dulu dari suku apapun mereka nggak pernah membayangkan mungkin Indonesia akan menjadi seperti ini. Mungkin saya melihat dari point of view persahabatan antara W.R. Supratman dan sahabatnya dia Yo Kim Chan yang memproduksi lagu Indonesia Raya. Kan itu ada sumbangsi nasionalisme, kecintaan terhadap bangsa, dan akhirnya di dalam senyap lagu itu dikumandangkan. Kemudian media pertama yang tadi Prof bilang, Sinpo, menjadi media paling berani menaruh lirik lagu Indonesia Raya dalam bahasa Indonesia yang pada masa itu nggak bisa sama sekali. Tapi ada sumbangsi besar yang mereka taruh tanpa berpikir bahwa satu saat sebenarnya bangsa ini gak akan seperti dulu gitu. Iya. Ada romansa kesedihan yang saya alami waktu saya membaca peristiwa itu, Prof. Iya, sebenarnya kan begini. Proses dalam sejarah itu kan yang terjadi selalu perubahan dan proses generasi. Seperti sekarang, presiden kita kan sudah generasi yang keberapa dibanding dengan presiden pertama kan. Seperti itu. Jadi harus disadari bahwa perjalanan sejarah itu berkaitan dengan rangkaian perubahan. Apa yang dikatakan oleh Prabowo kemarin bahwa sejarah itu penting, sebenarnya harus diletakkan bahwa dalam perjalanan sejarah yang akan kita lihat bukan hanya faktor kebesarannya, tetapi terutama apa yang berubah dan bagaimana orang ketika itu menanggapi perubahan itu. Contohnya, ketika kita merdeka 17 Agustus, kan kerajaan ketika itu kan masih. Nah, apa yang membedakan kerajaan tertentu di Sumatera
sehingga terjadi revolusi sosial dibanding dengan apa yang terjadi di di Sulawesi Selatan dan Jogja. Dan Solo dan Jogja kan beda. Karena apa? Cara menjawab tantangan yang dilahirkan oleh proklamasi itu berbeda. Misalnya Sulawesi Selatan yang mempertahankan kemerdekaan itu keraja-raja, ningrat semua, sehingga tidak terjadi revolusi sosial. Tapi di tempat lain, di kerajaan lain, misalnya di Sumatera, kan ada revolusi sosial, walaupun latar belakangnya juga tidak bisa ditinggalkan. Mengapa misalnya sultan-sultan di sana itu seperti itu, ya karena kan minyak segala macam. Jadi hal seperti ini harus dipahami gitu. Ya, jadi ketika kita melihat perubahan itu, maka kita tidak bisa melihat perubahan yang terjadi dalam proses sejarah kita hanya melihat satu faktor, dua faktor. Ada sekumpulan faktor yang menyebabkan perubahan ini. Dan perubahan itu kalau kita tidak bisa menanggapinya secara baik, ya bisa juga merusak. Iya kan? Kita yang merusak perubahan itu atau perubahan itu yang merusak kita. Ya, saya setuju, Prof. Tapi bagaimana, Prof, dengan sebuah peristiwa yang pernah terjadi, lalu kemudian itu dengan secara sengaja itu dihilangkan. 5 Februari kemarin, Prof, tim gabungan pencarian fakta dalam kasus 98 itu menggugat bukunya Fadlison. Karena di situ menghapus fakta yang terjadi di 98. Oh ya? Iya, pemerkosaan 5 Februari ini ya. Tapi begini, itu Fadlison itu memang yakin dan dikatakan waktu dia mau nulis, dia tidak percaya bahwa terjadi pemerkosaan seperti itu secara massal. Memang itu pendapat dia. Begitu. Dia bilang itu. Keyakinan dia, Bro. Keyakinan dia. Ya. Tapi persoalannya kan terletak pada apa yang dimaksud banyak. Iya. Iya kan? Betul. Di hasil penelitian yang dilakukan oleh tim gabungan pencarian fakta itu mengatakan bahwa memang ada sekitar 50 pemerkosaan orang Tionghoa. Nah, persoalannya, apakah yang 50 itu dianggap banyak, massal, atau tidak? Kan itu interpretasi. Tapi kalau Fadlison memang yakin bahwa itu tidak ada. Tidak terjadi menurut dia. Ya? Menurut dia. Dia memang katakan. Dan itu dikatakan sebelum buku itu, sementara ketika buku itu sedang dalam proses penulisannya. Nah, dan disampaikan, saya dengar waktu saya diundang oleh Kompas, pidatonya Fadlison diputar kembali, dan dia katakan begitu. Saya nggak percaya. Ya, tapi kita kan nggak bisa paksa untuk mengatakan kamu harus percaya. Iya, karena interpretasi kata itu ya, Prof, ya, banyak. Apakah 50 itu banyak atau sedikit? Nah, kalau menurut penelitinya 50 itu banyak. Tapi bagi Fadlison 50 itu bahkan nggak ada. Nggak ada nilainya. Ya kan persoalannya di situ. Jadi ya di situ bisa terjadi perbedaan interpretasi dalam sejarah, dan hal itu biasa, bukan sesuatu yang aneh. Jadi saya tahu bahwa pasti itu tidak ada. Ketika mendengar perkataan dari Menteri Kebudayaan, yang sebenarnya juga memang dia punya latar pengetahuan sejarah, walaupun betul. doktornya kan doktor ekonomi, sejarah ekonomi.
dan dia juga punya perpustakaan sendiri. Iya. Jadi dia bukan seseorang yang tidak memiliki pengetahuan. Iya. Dia memiliki pengetahuan yang cukup, yang sangat luas. Iya. Bahkan saya pernah diundang oleh dia ke perpustakaannya, dan ya ada sekian ribu judul buku yang dia punya. Dan memang dia kumpulkan juga beberapa seperti Kris segala Iya. macam. Jadi ya, nah yang menjadi soal adalah jangan seperti dulu ketika orang mengeritik Pak Nugroho ketika menulis Sejarah Nasional 6 jilid. Iya kan? Tahun 70-an. Nah, dikritik, oh mau apa segala macam, terutama jilid 6 yang berkaitan dengan masa Jepang dan G30S. Nah, cuma dimaki-maki aja ini, Pak Nugroho ya mengabaikan peristiwa dan segala macam lah yang negatif. Nah, tapi saya ketika itu berkata begini, dan ini akan saya katakan. Ya kalau Anda tidak setuju, tulis yang lain. Kan itu. Iya. Jadi misalnya saya tidak setuju dengan apa yang dihasilkan oleh bukunya Pak Drison, kalau saya diminta untuk memberi komentar, saya tidak akan berikan. Karena apa? Ya kalau saya memberikan, saya tidak jujur dong. Iya, iya. Kalau saya nggak setuju dengan apa yang dia tulis bersama kawan-kawan timnya, maka saya harus membacanya dengan baik. Kemudian bagian mana yang saya harus katakan saya nggak setuju dan saya tulis. Wow. Ya. Argumen dibantah dengan argumen. Iya, argumen harus dibantah dengan argumen. Iya. Tidak bisa kita katakan, oh Pak Drison salah. Buktinya salah mana? Oke. Wow. Iya. Berkelas. Iya. Itu sikap berkelas. Ya memang harus begitu. Iya. Kalau kita mau jujur ya. Iya. Kan salah satu faktor utama di dalam sejarah, kalau kita mau menulis, ada keyakinan kita bahwa kita harus berusaha sejujur mungkin. Jadi ada peristiwanya seperti ini. Oh, kan waktu saya mau ngambil S3, saya di negeri Belanda, lalu Pak Nugroho menulis surat ke saya. Saya bersedia membimbing Anda dengan satu syarat. Yaitu Anda menulis tentang Darul Islam di Sulawesi Selatan. Lalu ya, saya berterima kasih ada Profesor mau. Lalu waktu saya pulang, saya datang. Saya datang ke dia, lalu saya katakan, Prof, kalau saya menulis tentang Darul Islam di Sulawesi Selatan, saya pasti tidak objektif. Ya, karena apa? Yang berkelahi adalah keluarga saya semua. Keluarga Kahar saya kenal, Andi Sele, Andi Yusuf, Andi Matalata, saya kenal semua. Jadi objektivitas saya bisa dipertanyakan. Nah, tapi sederhana aja jawabnya Pak Nugroho. Iya, Mas Anhar kan sudah sarjana, sudah tahu metode. Tinggal kejujuran Anda yang Anda lihat. Wow. Itu saya ingat benar kata-kata Pak Nugroho itu pada saya. Anda udah sarjana, udah tahu metodologi penelitian, udah tahu apa itu naskah, apa itu bahan, segala macam. Nah, sekarang inimu yang kejujuran. Pak Nugroho gitu. Walaupun orang sering dengar seakan-akan Pak Nugroho itu dianggap sebagai menulis sejarah hanya untuk kepentingan Soeharto, Orde Baru dan sebagainya.
Tetapi kata-kata Pak Nugroho pada saya itu yang meyakinkan saya bahwa seorang sejarawan itu harus berusaha untuk jujur. Wow. 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 Ketika orang menganggap Pak Nugroho seperti itu, saya beranggapan lain karena langsung saya diberitahu bagaimana seharusnya saya bersikap. Ya kalau saya tidak objektif kan semua saya tinggal menulis. Dan kebetulan setelah saya selesai, ya saya memang menulis apa adanya. Misalnya, nah ada yang lucu. Yang lucunya apa? Kakak saya dengan Baharudin Lopa itu berbeda pendapat. Baharudin Lopa itu pernah menjadi Bupati Majene. Kakak saya komandan Korem di daerah yang sekarang menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Nah, saya tahu peristiwanya macam-macam, bahkan Baharudin Lopa itu hampir ditangkap oleh kakak saya, tapi kepala polisinya ngambil ini lalu suruh lari ke Makassar, kembali ke Makassar. Nah, yang lucu apa? Yang lucu itu SMP saya, SMP Saweri Gading, direkturnya adalah kakak Baharudin Lopa. Nah itu, jadi saya tamat SMP itu dibawa kakak Baharudin Lopa, SMP Saweri Gading namanya di Parepare. Bagus banget Saweri Gading dalam buku apa literasi tertua. Iya. Nah, ya. Lalu waktu saya diuji untuk doktor, salah satu pengujinya Baharudin Lopa. Wow. Nah, setelah diuji selesai, menurut perkataan Pak Harsa, saya akan dibimbing oleh Pak Harsa pasti ya. Karena Pak Nugroho meninggal kan. Lalu kemudian ngobrol setelah selesai ujian dan dinyatakan lulus, Pak Harsa ngomong gini, Pak Baharudin Lopa memberikan pernyataan tentang kamu. Tentang apa Pak? Kamu dianggap hebat loh. Kenapa? Kamu jujur. Wow. Karena apa? Pertentangan antara kakak saya dengan Baharudin Lopa itu saya tulis sebagaimana adanya dan sebagaimana yang saya tahu. Wow. Wow, luar biasa, Prof. Jadi saya tulis, saya itu, kamar saya di Makassar, itu pernah dilempar granat oleh, nggak tahu apakah benar atau tidak, tapi oleh yang anti kakak saya. Untungnya, yang melempar mungkin karena tergesa-gesa, granatnya itu mengenai yang sebelah bawah. Iya. Kalau dia kena jendela ya mati saya. Iya. Ini kena, wah jadi ya bekasnya aja, batu itu yang sedikit semacam lecet aja. Wow. Dan itu ketika itu, ya memang ada banyak sekali hal-hal semacam itu. Tapi yang saya anggap surprise adalah apa yang dikatakan Pak Harsa kepada saya bahwa saya oleh Baharudin Lopa diberi apresiasi karena saya dianggap jujur. Dan memang ya semua kebetulan saya punya dokumennya, saya bisa mewawancara, saya ingat omongan kakak saya ingat omongannya kakaknya Baharudin Lopa yang guru saya dan sebagainya. Jadi saya tulis aja. Wow. Harusnya sikap seperti itu ya, Prof ya. Waktu kita melihat ada sebuah argumen, kita memberikan bantahan dengan argumen juga atau dengan tulisan. Tapi harus ada kejujuran di situ. Misalnya nanti kalau bukunya Fadlison sudah terbit dan beredar, lalu ada yang datang ke saya, bagaimana pendapatmu? Saya tidak akan berikan. Terkecuali kalau saya sudah baca dengan baik, lalu kemudian ada yang saya tidak setuju, saya harus tulis dengan sumber yang mungkin berbeda. Dan itu sah saja, justru sahnya di situ.
Tapi kalau saya hanya memberi komentar lisan, Iya. ini jelek apa, Fadlison tidak benar dalam ini, saya bukan sejarawan. Iya. Saya bukan sejarawan. Prof, Kalau mungkin saya sejarawan, saya akan membacanya dengan baik dan saya akan memberi komentar kalau ada sesuatu yang saya tidak setuju. Dan komentar itu harus tertulis. wow. Prof, mungkin ini terakhir mungkin. Ketika dibilang bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya, orientasi berpikir orang itu adalah mineral. Ah, Padahal kita punya 400 tumbuhan buah, 370 jenis sayur-sayuran, iya. kita punya 70-an jenis umbi-umbian, 50-an jenis rempah-rempah, belum lagi dengan kekayaan flora dan fauna yang kita miliki, sehingga menarik perhatian seorang Alfred Russel Wallace Iya. yang membuat garis Wells, mengagumi betapa luar biasanya alam Nusantara. Di mata Profesor Anhar, melihat Indonesia saat ini dengan kerusakan alam yang begitu masif, deforestasi yang Ya, begitu itu kebodohan daripada yang menguasai sekarang. Kerusakan yang terjadi sekarang itu adalah kebodohan dari orang yang serakah. Aku suka banget waktu profesor bilang harusnya untuk orang-orang yang merusak hutan dihukum mati. Iya, memang iya. Karena yang terjadi di Aceh kemarin 1.000 lebih nyawa. Dan Anda tahu, Aceh itu berapa banyak hutannya yang hilang. Iya. Jadi semua yang di Sumatera yang rusak itu memang dirusak oleh penjahat-penjahat, bisnismen yang penjahat-penjahat itu. Seneng banget dengerin Prof. Iya kan? Iya. Makanya saya katakan, yang ketahuan, kan yang kemarin saya dengar itu sudah ada 4 orang. Iya. Atau ada sekarang. Makhluk hidup yang lain juga ya Prof ya? Jadi, di samping yang lain rusak, makhluk hidup yang lain, segala macam. Iya. Jadi kita itu rusak. Iya. Jadi karena mereka merusak, maka mereka harus dapat hukuman yang berkali-kali lipat. Setuju banget Prof. Aku sangat sepakat dengan ini Prof. Karena sebagai anak daerah yang melihat alam pada masa saya masih begitu asri, lalu kemudian sekarang melihat kenyataan yang terjadi, nggak bisa diterima Prof. Sebagai anak daerah ya Prof. Iya, saya juga waktu masih di Sulawesi Selatan bukan main. Iya, betul. Iya. Dan waktu saya ke sini, Jawa ini saya kan sudah keliling. Iya. Waktu saya pejabat saya bisa. Saya lihat memang kita hebat, tapi kehebatan itu dirusak oleh yang serakah. Iya. Iya. Yang rusak ini sekarang segala macam itu, yang sekarang rusak dengan longsor, dengan apa, banjir, itu kan karena keserakahan. Iya. Betul, Prof. Dan orang ini yang serakah ini harus diberi hukuman dong. Iya. Nggak bisa dikatakan kamu serakah udah itu selesai. Pemimpin sangat luar biasa. Dan efeknya itu ketika dia harus berpulang, semua orang tumpah ruah di medan untuk menghormati kepergiannya dia. Pemimpin seperti itu apakah akan ada lagi, Prof? Ya mudah-mudahan. Kita tidak bisa. Ya sebenarnya kalau mau melihat presiden kita sekarang ini pernyataannya bagus banget. Iya. Pidato pertamanya aja sudah bicara tentang rakyat, tentang kedaulatan. Sudah bicara kegiatan yang dilakukannya juga untuk rakyat, ada sekolah rakyat, ada MBG, walaupun korupsi terjadi juga. Iya. Iya, walaupun dia katakan korupsi kembalikan dong duitnya. Tapi mana ada korupsi yang mau mengembalikan duitnya? Iya. Tapi bahwa dia punya komitmen untuk anti korupsi, ya itu patut dihargai. Iya. Nah, bagaimana pelaksanaannya lebih lanjut? Iya. Nah, kita lihat. Iya, itu yang kita tunggu ya, Prof. Itu yang kita tunggu. Oke. Prof, thank you banget buat waktunya. Aduh, saya benar-benar mendapat banyak hal baru dan terlebih apa yang menjadi pertanyaan saya selama ini terjawab sudah. Nanti mungkin saya akan menulis nanti
dengan kejujuran. Terima kasih banyak Terima Prof buat kasih. Saya undangannya. juga berterima kasih. Mungkin Oh, ada kesan-kesan untuk anak muda Prof bagaimana melakukan sejarah. sebenarnya sederhana aja. Anak muda itu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Oke. Gitu ya. Jadi Pausan tidak bisa tidur aja. Iya. Kalau dia mau eksis, Iya. ya dari sekarang dia sudah harus mempersiapkan diri. Iya. Dan dalam proses mempersiapkan diri itulah diperlukan pemahaman tentang sejarah diri Betul. kita. Setuju. Terima kasih Prof. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Kelas Sejarah Anhar Gonggong, daftar sekarang juga. Jadi saya mengharapkan ada yang mau ikut dan mau berbicara dengan mau mengemukakan pendapatnya, mau mengemukakan fakta-fakta, mungkin ada yang baru dan sebagainya. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang mau ikut.